Runtuhnya ekonomi China mungkin baru saja dimulai dan menyebar seperti pemadaman listrik. Dari sabuk industri selatan hingga jantung utara, badai besar menerpa pasar energi China. Harga listrik tidak hanya jatuh, tetapi telah anjlok hingga di bawah nol. Pembangkit listrik bahkan membayar untuk memberikan listrik. Di balik pembalikan yang aneh ini terdapat ekonomi yang runtuh, kebijakan yang gagal, dan sektor manufaktur yang kehabisan tenaga. Ini bukan hanya sinyal, ini adalah peringatan merah penuh. Krisis listrik besar-besaran melanda China, menandakan keruntuhan ekonomi yang lebih dalam yang menyebar dari selatan ke utara. Pada bulan Juni, harga listrik kontrak rata-rata Jiangsu anjlok 24% dari tahun ke tahun menjadi hanya 312,8 yuan per MW, mencapai batas regulasi. Guangdong turun menjadi 372,7 yuan, turun 8,3%, dan harga listrik Zhejiang tahun 2025 turun 10,8% dibandingkan tahun lalu. Harga spot Mongolia dalam anjlok sebesar 52% yang mengejutkan. Lebih buruk lagi, wilayah seperti Shandong, Zhejiang, dan Mangxi Barat mengalami harga listrik negatif. Pembangkit listrik secara harfiah membayar pihak lain untuk mengambil listrik mereka. Kata kunci seperti penurunan harga kontrak, keruntuhan pasar spot, penyebaran harga negatif, dan kebijakan dasar yang rusak kini menjadi norma baru. Apa yang memicu keruntuhan ini? 4 kekuatan berbahaya menyerang secara bersamaan. Pertama, perang dagang terus menghantam sektor ekspor China. Dengan tarif baru dari AS yang menargetkan energi baru, mesin, dan bahan kimia, pesanan ekspor menghilang, menghancurkan permintaan listrik di provinsi industri utama seperti Jiangsu, Guangdong, dan Zhejiang. Pabrik-pabrik kini semakin merugi semakin mereka beroperasi. Kedua, investasi listrik telah lepas kendali. Dalam upaya buta untuk meningkatkan PDB dengan energi baru dan infrastruktur, provinsi-provinsi membanjiri jaringan listrik dengan proyek-proyek tenaga surya, angin, dan batu bara. Hasilnya, pasokan berlebih yang brutal. Mereka dapat membangun pembangkit listrik tetapi tidak dapat menjual atau mengkonsumsinya. Ketidakseimbangan yang berbahaya. Ketiga, harga batu bara telah jatuh lebih dari 30% dalam setahun, memangkas biaya marginal tenaga panas. Karena tenaga batu bara masih menyumbang lebih dari separuh pembangkit listrik nasional, keruntuhan ini telah menyeret seluruh pasar ke bawah. Akhirnya, peluncuran pasar spot listrik menjadi bumerang. Dengan provinsi-provinsi seperti Jiangsu memasuki perdagangan listrik real-time, fluktuasi harga yang liar telah menjadi umum. Selama permintaan lesu, harga bahkan menjadi negatif. Seiring semakin banyak provinsi yang terhubung, stabilitas harga hancur. Sinyal harga listrik ini adalah peringatan akan retakan struktural yang dalam perekonomian. Mesin industri China kehilangan daya dan listrik tidak lagi mendorong pertumbuhan. Harga negatif menunjukkan ketidaksesuaian ekstrim antara pasokan dan permintaan dengan investasi berlebih yang besar dan peta jalan reformasi yang gagal. Pembangkit listrik kini terperangkap dalam model yang rusak. Mereka dapat menghasilkan tetapi tidak dapat menjual dengan menguntungkan. Kerugian menumpuk di mana-mana dan gelombang penutupan bisnis membayangi. Bahkan batas kebijakan yang seharusnya telah hancur. Pasar tidak lagi percaya bahwa harga akan pulih. Sebaliknya, reformasi kompetitif yang dimaksudkan untuk membawa efisiensi kini memperkuat disfungsi. Penularan regional jelas. Apa yang dimulai di Guangdong kini menyebar ke Jiangsu, Zhejiang, dan Shandong. Secara nasional, baik pasokan maupun kepercayaan runtuh bersama. Jadi, siapa yang terkena dampaknya dan siapa yang bertanggung jawab? Perusahaan listrik di seluruh sektor batu bara, angin, dan surya mengalami kerugian. Model bisnis yang dibangun di atas keuntungan harga tinggi telah runtuh, dan rantai pembiayaan retak di bawah tekanan. Ketidakstabilan menyebar ke atas dan ke bawah rantai pasokan industri. Pemerintah daerah, yang dulunya berharap dapat menggunakan listrik murah untuk menarik investasi dan merangsang pertumbuhan, kini menghadapi kegagalan. Reformasi listrik, yang dulunya dimaksudkan untuk mendorong efisiensi pasar, malah menciptakan kekacauan regulasi dan
dengan gelembung investasi. Pada skala nasional, transisi energi China bergerak terlalu cepat dan tanpa koordinasi. Jika harga listrik tetap tidak terkendali, mereka akan menyeret keuntungan industri, pendapatan pajak, dan kepercayaan publik. Di balik krisis energi ini terdapat krisis yang jauh lebih besar, yaitu ekonomi yang hampa. Penurunan harga listrik mencerminkan kelemahan permintaan real dan angka PDB yang digelembungkan. Distorsi harga energi menandakan disfungsi yang lebih dalam struktur pasokan permintaan. Pemerintah daerah kini menggunakan listrik sebagai alat untuk persaingan harga rendah yang putus asa, dan peluncuran pasar spot yang terburu-buru menguras kepercayaan publik dan investor sebelum sistem siap. Ini bukan lagi sekadar masalah energi. Ini adalah keruntuhan kredibilitas kebijakan industri dan kepercayaan pada masa depan ekonomi China.